Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki Alias dengan NPM 2217051073 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai derivation tree atau pohon penurunan. Yang pertama di sini kita akan membahas derivation from grammar atau penurunan dari grammar. Derivation from grammar adalah sebuah himpunan semua string yang dapat diturunkan dari sebuah grammar, dapat dikatakan sebagai language atau bahasa yang dihasilkan dari grammar tersebut. Sebagai contoh, kita mempunyai grammar G1 dengan simbol non-terminal yaitu S dan A, lalu simbol terminal adalah A dan B, lalu start symbol dan production rule-nya. Pada derivation from a grammar ini kita akan mengubah semua simbol yang non-terminal yaitu S dan A ini akan kita turunkan menjadi simbol yang terminal. Sebagai contoh di sini start simbolnya itu adalah S, lalu S itu dapat diturunkan menjadi A kecil A besar B, lalu A kecil A besar B ini dapat kita turunkan melalui production rule yaitu A kecil A besar yang dimana menjadi A kecil A besar B, sehingga A kecil A besar ini dapat kita ubah menjadi A kecil A besar B, dan B ini lanjut turun ke sini. Lalu kita lanjutkan seperti sebelumnya. A kecil A besar ini dapat kita turunkan lagi menjadi A kecil A besar B. Lalu yang terakhir di sini A besarnya, karena kita akan ingin mengakhiri string ini, maka A besar ini dapat kita ubah menjadi epsilon. Sehingga dapat kita tulis language dari G1 ini adalah AB atau A, A, B, B, dan seterusnya, sehingga dapat kita tuliskan menjadi A pangkat plus dan B pangkat plus. Yang dimana kalau pangkat plus itu dia setidaknya muncul satu kali dan hingga berkali. Lalu untuk contoh yang kedua di mana G2 itu memiliki simbol non-terminal yaitu SAB dan simbol terminal adalah A dan B. Lalu start simbolnya adalah S dan production rule sebagai berikut. Kita mulai dari S, lalu S-nya dapat kita turunkan menjadi A besar B besar, lalu A besar dapat kita turunkan menjadi A kecil, dan B besar dapat kita turunkan menjadi B kecil, sehingga dapat kita tuliskan bahwa language dari G2-nya itu adalah A kecil B kecil. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lanjut ke derivation tree. Derivation tree itu ada derivation tree atau parse tree adalah sebuah pohon berakar berurutan yang secara grafik merepresentasikan informasi semantik dari sebuah string yang berasal dari konteks di grammar. Sebagai contoh, kita mempunyai grammar G dengan 4 tuple di mana production rule-nya sebagai berikut. Lalu di sini ada penjelasannya yaitu vertex itu harus dilabel menggunakan start symbol, lalu vertex itu dilabelkan dengan non-terminal symbol, lalu leaves ini dilabelkan dengan terminal symbol atau epsilon. Oke, karena di sini kita memiliki start symbolnya yaitu S, maka kita tuliskan S di sini. Lalu di sini S menurunkan 0 dan B, maka kita dapat buat di sini 0 dan di sini B. Karena ini merupakan leaves atau dilabelkan menggunakan terminal simbol,
maka eh, ini merupakan list dan maka tidak dapat kita tinggalkan seperti ini dan tidak akan memiliki eh, akar anak panah lagi. Lalu kita lanjutkan ke vertexnya saja, yang dimana dilabelkan menggunakan non-terminal symbol, yaitu B, sehingga B ini dapat kita turunkan menjadi 0, A, dan A. 0, A, dan A. Lalu A ini dapat kita turunkan menjadi 1, A, dan A. Nah, karena kita di sini ingin mengakhiri derivation tree, maka A ini dapat kita turunkan menjadi epsilon, epsilon, dan epsilon. Sebenarnya itu kita A-nya ini dapat kita lanjutkan menjadi satu AA lagi, tapi karena di sini kita akan mengakhirinya di sini, maka A-nya kita gantikan menjadi epsilon. Lalu derivation tree dapat dibedakan menjadi dua, yaitu left dan right derivation tree. Left derivation tree itu diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel yang paling kiri di setiap langkahnya. Sedangkan right derivation tree itu diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel yang paling kanan di setiap langkahnya. Oke, sebagai contoh untuk left derivation tree, seperti gambar berikut dapat kita lihat. Oke, sebelumnya di sini saya akan sebagai pembedaan. Di sini kita mempunyai sebagai contoh kita akan menggenerate string AABAA dari grammar dengan production rule sebagai berikut. Di sini kita memulai dari start simbolnya yaitu S. Sini kita mulai dari S. Kita mulai dari left derivation tree ya. Lalu kita akan S-nya ini kita akan turunkan antara AAS atau ASS. Kita lihat terlebih dahulu dari string yang akan kita buat, yaitu AABAA. Karena string yang akan kita buat AABAA, maka kita akan menggunakan yang ASS. Karena jika kita menggunakan A besar S, maka ketika A besar dia akan menurunkan S, BA, dan BA. Sehingga kita akan sulit mendapatkan string A lagi dari turunan tersebut. Sehingga kita akan menggunakan A kecil, S, dan S. Oke, ini kita buat seperti ini. Oke, kita anggap aja ini sebagai tree, oke? Lalu karena ini left derivation tree, maka kita akan menerapkan production rule-nya ke variabel yang paling kiri. Variabelnya di sini adalah ada S dan S, dan yang paling kiri adalah S yang ini. Sehingga kita akan menurunkan produksinya menggunakan yang S yang ini. Oke. Lalu di sini kita akan menghasilkan A, A, B, A, A. Karena di sini kita memiliki A, maka kita akan mencari A dan B. Lalu untuk turunan dari S berikut kita akan menggunakan yang A, A, dan S karena dengan menggunakan A besar kita dapat menghasilkan string BA. A, A, S. Oke, lanjut. A-nya ini dapat kita turunkan menjadi BA. B, A. Lalu S-nya ini
karena ini AA, B, A. Lalu kita kekurangan A di sini, maka kita akan menurunkan S yang ini menjadi ASS, sehingga nanti S-nya ini dapat kita turunkan menjadi epsilon. A, ini S dan ini S. Lalu S-nya dapat kita turunkan menjadi epsilon, anggap saja ini epsilon. Lalu karena di sini kita sudah memperoleh string AABAA, maka S yang ini kita juga akan menjadikan sebuah epsilon. Ini adalah cara untuk membuat left derivation tree. Lalu kita akan membuat yang right derivation tree. Untuk right derivation tree, kita akan membuat kita akan menggunakan production rule ke variabel yang paling kanan. Yang dimana di sini yang paling kanan itu adalah S. Lalu karena di sini kita akan mencari AABAA, maka di sini kita akan menurunkan A besar S. Karena kita akan mencari huruf B-nya. Menurunkan sini. Ini dapat kita tinggalkan karena ini sudah merupakan list atau sudah dilabeli menggunakan terminal simbol. Lalu A-nya ini dapat kita turunkan menjadi B dan A. Lalu sini kan kita sudah memperoleh sebuah string AA, B, A. Lalu kita kekurangan satu A lagi, sehingga S yang ini kita akan turunkan menjadi A kecil, S, dan S besar. Ini A, S, S. Lalu S ini dapat kita turunkan menjadi epsilon. Oke, karena di sini kita sudah memperoleh sebuah string AAB AA, maka S yang ini kita akan buat menjadi epsilon juga. Jadi perbedaan antara left derivation tree dan right derivation tree adalah bagaimana kita akan menerapkan production rule-nya ke variabel di dalam derivation tree tersebut. Kalau misalkan left derivation tree, maka kita akan menaruh variabel yang paling kiri. Sedangkan yang dari right derivation tree, kita akan menaruh di variabel yang paling kanan pada derivation tree tersebut. Oke, kita lanjut akan membahas mengenai ambiguous grammar. Ambiguous grammar adalah ambiguous grammar dapat dikatakan ambigu jika ada dua atau lebih derivation tree untuk string omega. Yang dimaksud mengenai dua atau lebih itu adalah yaitu dua atau lebih left derivation tree. Jika ada left derivation dan right derivation tree, itu tidak termasuk. Yang dimaksud di sini adalah terdapat dua atau lebih left derivation tree. Sebagai contoh di sini kita ambil mempunyai grammar G, lalu ini ada S, dan terminalnya seperti ini, di mana P dengan production rule seperti ini. Lalu kita akan membuat string A plus A kali B. Oke. Di sini start simbolnya itu ada S. S ini dapat kita turunkan karena kita akan
membuat string A plus A kali B, maka kita akan menggunakan S plus S ini. Oke? S plus S. S ini kita akan turunkan menjadi A, karena di sini string ini yang akan kita inginkan yaitu A plus A kali B. Yaitu S ini kita akan turunkan menjadi A, lalu S yang ini kita akan turunkan menjadi S kali S. Oke? Dapat kita turunkan menjadi S kali S, lalu S yang ini kita turunkan lagi menjadi A, dan S yang ini kita turunkan menjadi B. Sehingga dapat kita hasilkan string A plus A kali B. Lalu kita dapat juga menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan S kali S. Lalu kita akan menggunakan variabel yang paling kiri, karena di sini menggunakan left derivation tree. Variabel S yang paling kiri kita turunkan menjadi S plus S. Lalu variabel S yang paling kiri kita turunkan menjadi A, S yang paling kiri kita turunkan menjadi A, dan S yang terakhir kita turunkan menjadi B. Sehingga kita dapat mendapatkan string yang sama, yaitu A plus A kali B. Karena terdapat dua cara ataupun dua left derivation tree, maka dapat kita katakan bahwa grammar tersebut ambigu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.